Kalau kita nafas biasa, pasti yang naik turun adalah dada kita. Supaya kalian bisa telentang kayak gitu ya. Dan posisinya jangan sempit-sempit banget. Jadi penonton ada aja yang reaksinya kayak gini. Hah? Itu ngomong apaan sih? Nggak jelas nih. Nah. Selamat datang di Ruang TTID, Ruang Karya Tanpa Batas. Kita sudah melewati 3 tahapan olah vokal. Dan kali ini kita akan melanjutkan latihan selanjutnya yang tetap akan dibawakan oleh Septian Nur Cahaya. Oke, jadi setelah kemarin kita sudah belajar pernafasan, intonasi, dan artikulasi. Kali ini kita akan melanjutkan latihan vokal, yaitu intonasi dan pembentukan karakter. Salah, maksudnya pembentukan suara. Oke, kita lanjut aja, langsung masuk ke yang intonasi. Jadi setelah kita menemukan pemanggalan kata yang tepat dalam sebuah kalimat atau sebuah dialog, tahapan selanjutnya adalah kita berlatih intonasi. Jadi intonasi itu bagaimana kita menekankan sebuah kata dalam sebuah kalimat. Kenapa kita harus berlatih intonasi? Yaitu supaya kalimat yang kita keluarkan nadanya tidak gitu-gitu aja atau tidak monoton ya. Kan ada tuh yang ketika membaca atau berucap nadanya sama, datar gitu aja. Itu yang kita hindari. Itulah kita berlatih intonasi. Pada kali ini, latihan intonasi akan ada 2 poin. Yang pertama, keras lemah. Yang kedua adalah tempo. Oke, kita langsung masuk ke intonasi keras lemah. Oke, contohnya seperti ini. Aku akan memberikan satu buah kalimat. Saya membeli pensil ini. Ada 4 kata ya. Saya membeli pensil ini. Yang pertama, aku akan menekankan pada kata saya. Contohnya begini. Saya membeli pensil ini. Itu ya. Saya membeli pensil ini. Itu artinya yang membeli pensil ini adalah saya, bukan orang lain. Oke. Contoh yang kedua. Saya membeli pensil ini. Aku menekankan pada kata membeli. Saya membeli pensil ini. Artinya adalah yang dilakukan adalah membeli, bukan menjual atau menukar. Contoh selanjutnya. Aku akan menekankan kata pensil. Saya membeli pensil ini. Saya membeli pensil ini. Artinya adalah yang dibeli adalah pensil, bukan buku, bukan buah. Yang selanjutnya adalah tempo lambat atau cepat. Jadi ketika berdialog, kita biasakan membaca naskahnya itu berulang kali. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi berkali-kali. Kenapa? Supaya kita bisa lebih mempelajari cara membacanya, cara mengucapnya. Dan dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi itu bisa diterapkan semua. Dan langsung ke intonasi ini. Demi keadilan, dia belum berbuat apapun. Mengapa kita menghakiminya begitu cepat? Tapi ramalan itu mengatakan Berikan dia kesempatan, Kijang. ramalan itu mengatakan bahwa akan ada kehancuran.
Kalau begitu kita kerjakan tugasnya dengan baik, sehingga kita tidak mudah dihancurkan. Kalian para tetua seharusnya lebih mengerti akan hal ini. Kami sudah peringatimu. Serahkan saja ilmu dan mantra. Kungfu Apa dia? hendak mencapai keabadian. Tidaklah mudah. Satu-satunya alasanku tinggalkan rakyat dan keluargaku karena untuk mencapai keabadian. Dan awet muda Akan banyak rintangan dan halangan. akan selalu aku berikut. Jadi untuk melatih kemampuan kalian dalam berlatih intonasi, yang dilakukan adalah membaca naskah secara berulang-ulang. Diulangnya dengan tempo yang beda-beda. Ada yang temponya cepat, kita bacanya berarti cepat, tak 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 tak. Atau juga ada yang temponya lambat, jadi lebih pelan. Atau bisa digabungkan, tadinya pelan jadi cepat, atau yang tadinya cepat jadi pelan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembentukan suara. Jadi ketika sedang bermain peran atau berakting, bagaimana gerak mulut seorang aktor itu akan mempengaruhi bentuk suaranya. Misalnya, kalau kita membentuk mulut kita bulat, suara yang keluar akan lebih bulat. And that was it. Tapi kalau misalnya kita tarik lebar, suara yang dikeluarkan pasti jadi lebih cempreng. You may need a glass of water. Oke? Bedanya kan? Kalau kita bikin bulat berarti suara yang dikeluarkan juga pasti akan lebih bulat, lebih berat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tarik lebar akan lebih cempreng kayak gitu. Contohnya seperti itu. Kayak misalnya ketika kita memerankan seorang kakek-kakek, pasti akan berbeda ketika kita memerankan seorang anak kecil. Dari suaranya, nada tingginya, nada rendahnya, kayak gitu. Okay. Jadi untuk seorang aktor itu harus mampu mengubah berbagai macam bentuk suara. Nah, ada apa aja sih yang kira-kira kita perlukan? Seperti yang pertama, menaikkan dan menurunkan volume suara. Jadi, suara kita lebih kencang atau lebih pelan kayak gitu, itu harus kita latih. Lalu, mengatur atau mengolah tempo. Nah, seperti yang tadi sudah aku jelaskan, tempo itu bisa pelan, bisa cepat, seperti itu. Itu yang harus dilatih. Lalu setelah mencoba yang tadi, tahap selanjutnya adalah berlatih mengolah warna suaranya seperti apa dan tekstur suaranya seperti apa. Untuk melatih kemampuan mengolah warna suara, ada beberapa tahapan atau beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, coba kalian peragakan karakter seorang yang sudah tua. Bisa kakek atau bisa nenek. Nah, kalau orang tua seumuran kakek nenek biasanya temponya itu lebih lambat, suaranya parau, atau kadang ada serak-seraknya. Tapi kita buat dengan suara yang bulat, sehingga walaupun temponya pelan, suaranya agak parau, tapi yang diucapkan tetap jelas. Dicoba ya. Oke, yang selanjutnya, coba kalian peragakan karakter anak muda. Nah, kalau anak muda biasanya gimana sih? Kan pasti yang lebih energik, lebih bertenaga, lalu temponya pun bisa sedang atau bisa juga cepat. Oke, dicoba. Lalu yang ketiga, kalian coba memperagakan suara binatang. Suara binatang apa saja. Lalu coba kalian bayangkan karakternya seperti apa. Kalau sudah nemu binatang apa, lalu kalian coba cari tahu karakternya seperti apa. Kalau sudah, kalian coba praktekkan dengan berdialog. Kalian coba cari sebuah kalimat apa gitu. Lalu kalian praktekin
dengan cara yang tadi. Suara hewan atau binatang, lalu dengan karakternya tadi. Dicoba. Oke, jadi itu semua adalah sebagian kecil dari latihan dasar mengenai vokal. Sebenarnya masih ada banyak materi yang bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan. Tapi 5 poin itu yang dari kemarin kita sudah coba adalah poin-poin dasar yang mesti kita lakukan setidaknya dalam setiap latihan dasar atau pemanasan. Terima kasih, selamat mencoba. Kita sudah melewati 5 tahapan olah vokal. Tapi sekali lagi teman-teman, untuk menjadi aktor yang hebat dalam olah vokal, khususnya suara harus bisa menjadi bulat, volume cukup terdengar, suara jelas, intonasi kuat, tentunya kita harus berlatih ya. Diulang sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk itu teman-teman, tetap semangat dalam berlatih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman yang bisa berkarya tanpa batas. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Thank you.